Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa, baru aja mau ngomong sesuatu gitu ya, mungkin ide brilian, proposal penting, atau ya sekedar minta tolong lah. Tapi rasanya kok, aura penolakan tuh udah kental banget gitu di udara. Oh, sering itu. Kayak belum ngomong udah ditolak duluan ya? Nah, itu dia. Seolah-olah pintu diskusi udah ditutup rapat gitu aja. Padahal kita belum selesai ngomong. Rasanya kayak nabrak tembok kan? Betul, betul. Nah, hari ini kita mau coba menyelami satu teknik komunikasi nih. Ini kita ambil dari materi sumber yang Anda bagikan, tepatnya bab 18 buku Exactly What to Say. Bab ini tuh spesifik banget, bahas momen genting itu loh. Pas kita udah bisa ngerasain lawan bicara kita hampir bilang enggak, atau bahkan udah kelihatan dari gerak-geriknya. Momen krusial ya? Iya, dan sumber yang Anda berikan ini menggarisbawahi satu tantangan besar. Mengubah tidak yang udah kepalang terbentuk jadi iya. Itu katanya sulit banget, hampir mustahil lah dalam satu langkah. Benar. Udah kayak membalikan arus sungai katanya ya? Nah, jadi misi kita di percakapan ini tuh ngebongkar satu frasa kunci. Frasa ini dirancang bukan buat maksa orang bilang iya, tapi buat sesuatu yang mungkin lebih penting. Jaga percakapan tetap hidup. Buka celah dikit lah, biar ada kemungkinan orang mikir ulang. Siap kita bedah bareng? Tentu. Dan ini poin yang sangat krusial sebetulnya. Psikologi di balik penolakan itu kuat loh. Begitu seseorang udah ambil sikap tidak, entah diucapin atau cuma di hati, ada kecenderungan kuat buat ya bertahan di posisi itu demi konsisten gitu. Oh, biar nggak kelihatan plin-plan gitu ya? Iya, bisa jadi. Mereka mungkin merasa kalau berubah pikiran tuh kelihatan lemah atau nggak tegas. Nah, strategi di bab 18 ini cerdas karena nggak langsung nantang keputusan itu. Fokusnya, seperti yang dijelaskan sumber, yaitu tadi, menciptakan jeda. Bukan maksa setuju, tapi buka kemungkinan kecil buat mungkin. Atau paling nggak mastiin pintu nggak dibanting terlalu cepet lah. Ini soal ngasih ruang napas buat percakapan. Oke, oke. Jadi, mari kita gali lebih dalam nih, masalah yang diangkat bab 18 ini. Situasinya jelas ya, kita berhadapan sama orang yang kayaknya udah mantep nih, sama keputusan yang nggak kita inginkan. Paling sering ya tidak itu. Sumbernya cukup to the point bilang, perjalanan dari tidak ke ya, itu jarang banget bisa sekali lompat. Bukan sulap katanya. Hehe, iya bukan sulap, bukan sihir. Lalu, apa nih senjata rahasianya? Buku ini nawarin satu rangkaian kata, sekilas sih sederhana ya, tapi potensinya gede. Sebelum Anda memutuskan. Nah, gimana persisnya frasa ini bekerja menurut sumber itu?
Nah, secara psikologis, ini langkah yang cerdik banget. Mari kita bedah lapisannya ya. Pertama, frasa sebelum Anda memutuskan itu secara implisit ngakuin otoritas lawan bicara kita. Kita kayak bilang, saya tahu kok Anda yang bakal ambil keputusan akhir. Menghargai ya. Betul. Ini menghormati otonomi mereka. Jadi bisa ngurangin potensi mereka merasa terancam atau dipojokkan. Kedua, kata sebelum itu dengan halus ngasih sinyal kalau keputusan itu ya meskipun mungkin udah condong ke satu sisi, belum 100% final. Oh, jadi masih ada celah gitu ya? Iya, masih ada ruang lah sebelum palu diketuk. Ini secara signifikan ngurangin nuansa konfrontatif. Kita nggak lagi debat, kita ngajak buat berhenti sejenak dan nengok lagi. Yang menarik di sini tuh gimana ini bisa nurunin dinding pertahanan lawan bicara. Karena nggak merasa diserang, mereka mungkin jadi lebih terbuka buat dengerin apa yang mau kita bilang selanjutnya. Oh gitu. Rasanya jadi kayak, oke, mari kita pastikan semua udah jelas. Bukan, mari kita berantem. Frasa ini tuh sinyal halus bahwa mungkin ada info penting, atau sudut pandang lain, atau konsekuensi yang belum kepikiran sepenuhnya. Jadi bikin penasaran dikit juga ya? Banget buat paham mekanismenya. Dan sumber yang Anda berikan nggak cuma teori aja kan ya, tapi juga ngasih contoh konkret gimana pakainya. Coba kita lihat beberapa variasinya. Iya, ada beberapa contoh bagus. Contoh pertama nih, lihat, sebelum Anda memutuskan, mari pastikan kita sudah melihat semua fakta. Ini pendekatannya logis banget ya, rasional. Betul, ngajak cek ulang fakta. Siapa coba yang bisa nolak ajakan buat mastiin info lengkap sebelum ambil keputusan penting? Ini mainin keinginan kita buat kelihatan cermat, nggak gegabah. Bener, ini manfaatin bias kognitif kita terhadap kelengkapan informasi. Kebanyakan orang kan nggak mau dianggap bikin keputusan pakai info yang nggak lengkap. Jadi ajakan ini agak susah ditolak langsung. Oke, contoh kedua nih. Ini agak lebih berani kayaknya. Sebelum Anda memutuskan, mengapa kita tidak membahas detailnya sekali lagi agar Anda tahu persis apa yang Anda tolak? Wah, ini lumayan langsung ya. Haha, iya. Yang ini lebih direct. Ini nekenin pemahaman penuh sebelum nolak. Ada unsur keadilan, ketelitian di sini. Hampir kayak nantang halus gitu. Yakin udah paham banget apa yang mau dilewatin atau konsekuensinya? Nah, Ini bisa efektif banget karena maksa mereka mikir sejenak. Iya ya, sebenarnya apa sih yang gue tolak ini? persis. Ini nyentuh aspek loss aversion atau keengganan rugi. Walau secara halus ya. Dengan nyorot apa yang ditolak, kita secara nggak langsung nge-frame penolakan itu sebagai potensi kerugian atau kehilangan kesempatan. Oh iya juga ya. Ini bisa micu evaluasi ulang yang lebih dalam dibanding kalau kita cuma fokus ke manfaat bilang ya. Ini juga bisa bangkitin rasa ingin tahu atau bahkan sedikit keraguan di diri mereka. Menarik. Lalu contoh ketiga? Sebelum Anda memutuskan, bukankah masuk akal untuk berbicara dengan beberapa orang lagi tentang perbedaan yang bisa dihasilkan ini bagi Anda dan keluarga Anda? Nah, yang ini beda lagi nih pendekatannya. Iya, ini mainnya ke ranah sosial. Ini nyaranin cari social proof atau perspektif tambahan dari pihak ketiga. Terutama kalau keputusannya punya dampak luas, misalnya ke keluarga atau tim. Ini geser fokus dari duel satu lawan satu, jadi eksplorasi bareng, pakai masukan dari luar. Dan ini cerdas karena manfaatin pengaruh sosial. Kalau orang lain yang relevan, keluarga, kolega, ahli lain mungkin ngeliat nilai dari apa yang kita tawarkan, ini bisa jadi faktor pertimbangan yang kuat loh. Oh iya benar. Ini juga ngasih lawan bicara jalan keluar yang elegan kalau mereka mulai ragu sama keputusan tidaknya. Mereka bisa bilang, oke, saya perlu ngobrol sama si X dulu deh, yang secara efektif beli waktu lebih banyak dan buka pintu buat pengaruh lebih lanjut. Wah, ketiga contoh ini nunjukin betapa fleksibelnya ya frasa pembuka itu. Bisa disesuaikan tergantung konteksnya. Mau nekenin logika bisa, pemahaman mendalam oke, bukti sosial juga bisa. Sekarang, coba kita kaitkan langsung nih dengan Anda, pendengar kami. Coba deh, pikirin lagi percakapan sulit yang pernah Anda alami. Yang mana Anda merasa penolakan tuh udah di depan mata banget. Gimana kalau pas momen krusial itu Anda pakai frasa sebelum Anda memutuskan? Kira-kira dinamikanya bakal berubah nggak ya? Nah, sumber Osubert buktiin tujuan utamanya itu menciptakan pergeseran sudut pandang. Sekecil apapun itu. Frasa ini tuh ngasih kita jendela kesempatan, mungkin cuma beberapa detik atau menit, buat ngelakuin beberapa hal penting. Misalnya, nyajiin info tambahan yang mungkin kelewat, atau ngelurusin salah paham yang mungkin jadi dasar penolakan, atau yang paling kuat nih,
membingkai ulang manfaatnya dari sudut pandang yang beda sama sekali, yang mungkin lebih kena ke kebutuhan atau prioritas lawan bicara kita. Jadi bukan cuma nambah info, tapi bisa juga ganti cara pandang ya? Betul. Penting buat ditekankan nih, seperti yang juga disiratkan sumbernya, ini bukan soal trik manipulatif murahan loh ya. Oke. Ini lebih ke memastikan kalau keputusan yang diambil, apapun itu nantinya, didasarin sama pemahaman yang paling lengkap dan akurat. Ini soal komunikasi yang bertanggung jawab. Kalau kita lihat dari gambaran yang lebih besar, ini tuh strategi buat mencegah dialog yang produktif berhenti prematur, cuma gara-gara asumsi atau kesimpulan awal yang buru-buru. Jadi intinya apa nih? Makna praktisnya buat kita gimana? Manfaat terbesarnya, ya frasa sebelum Anda memutuskan. Ini jadi alat yang praktis banget. Relatif gampang dipakai buat jaga momentum dalam negosiasi, jualan, atau obrolan penting lain pas kita mulai ngerasa ada resistensi. Iya, alat sederhana tapi powerful. Tujuannya jelas, kayak kata sumbernya. Ngedorong lawan bicara sedikit balik ke arah kita. Atau minimal, ngejah mereka bergerak lebih jauh ke arah tidak secara instan. Ini soal buka lagi pintu yang hampir ketutup rapat. Nggak ngancem, nggak debat habis-habisan, cuma minta jeda buat pertimbangan. Ini secara signifikan ngurangin risiko penutupan prematur buat ide atau proposal kita. Tapi perlu diingat juga ya, Apa tuh? frasa ini nggak ngasih jaminan hasil ya, nggak ada kata ajaib yang bisa gitu. Tapi dia secara signifikan ningkatin kemungkinan percakapan bisa lanjut lebih konstruktif. Dan keputusan akhir dibuat lebih matang. Saya jadi kepikiran nih, seberapa sering ya kita sendiri mungkin terlalu cepat ambil kesimpulan tidak pas orang lain ngajuin sesuatu ke kita. Bisa jadi. Mungkin karena lagi sibuk, atau udah punya prasangka duluan, atau idenya kedengeran ribet gitu di awal. Frasa ini, walau dirancang buat kita pakai, bisa juga jadi pengingat buat diri sendiri, supaya nggak terlalu cepat nutup pintu pas orang lain ngomong. Itu refleksi yang bagus banget ya. Penerapan teknik ini juga butuh kepekaan loh. Maksudnya? Ya, kalau kita pakainya dengan nada sarkas atau maksa, ya pasti kontraproduktif. Kunci suksesnya itu di penyampaian yang tulus. Nunjukin kalau kita beneran peduli sama proses pengambilan keputusan yang baik, bukan cuma pengen menang argumen. Oh, jadi cara ngomongnya juga penting ya? Banget. Nada suara, bahasa tubuh, konteks keseluruhan tuh ngaruh banget. Kalau kita kelihatan cuma ngulur waktu atau nyoba jebak, orang bakal ngerasain kok. Bener juga sih. Keaslian itu penting ya. Terus, gimana kalau misalnya nih, kita udah pakai frasa ini, udah kasih info tambahan, dianya tetap aja bilang tidak. Apa itu artinya tekniknya gagal? Saya rasa gagal bukan kata yang pas deh. Ingat, tujuannya kan bukan makaya. Oke. Kalau setelah jeda dan pertimbangan tambahan, lawan bicara tetap mutusin tidak, tapi berdasarkan pemahaman yang lebih lengkap, ya setidaknya keputusan itu dibuat lebih informatif kan? Kita udah ngelakuin yang terbaik buat mastiin semua sudut pandang relevan dipertimbangkan. Mungkin aja tidak emang jawaban yang tepat buat mereka saat itu. Teknik ini ningkatin peluang perubahan tapi nggak garansi hasil. Dan kadang, tahu kalau kita udah nyajiin argumen kita selengkap mungkin, itu juga ngasih closure tersendiri walau hasilnya nggak sesuai harapan awal. Ini soal maksimalin kesempatan dialog, bukan ngontrol hasil. Pemahaman ini penting nih. Jadi, ini bukan peluru perak ya, tapi lebih kayak kunci pas gitu kali ya, yang bisa bantu buka mekanisme pintu yang macet, ngasih kesempatan oli percakapan bekerja lagi. Analogi yang bagus. Kita nggak bisa maksa pintu kebuka lebar, tapi seenggaknya bisa nyegah kekunci rapat sebelum waktunya. Nah, itu dia. Kunci pas ini bisa dipakai di banyak situasi loh, nggak cuma jualan atau negosiasi formal. Bayangin deh, pakai ini pas diskusi sama pasangan soal rencana liburan, Oh iya ya. atau sama anak remaja soal aturan rumah. Atau bahkan sama diri sendiri pas kita tergoda nolak peluang baru tanpa mikir panjang. Tunggu bentar, sebelum aku mutusin ini nggak mungkin, coba deh lihat dulu. Wah, ini jadi luas banget ya cakupannya. Jadi, kesimpulan dari penelaan kita soal bab 18 ini ya, bahwa pilihan kata yang cermat, kayak frasa sebelum Anda memutuskan tadi, bisa jadi alat komunikasi yang berharga banget, terutama di saat genting pas hadapi potensi penolakan. Intinya, bukan maksa, tapi lebih fasilitasi pemahaman yang lebih baik. Mastiin semua kartu relevan udah di atas meja sebelum keputusan akhir diambil. Ini soal menghargai proses dialog itu sendiri. Persis. Dan ini bawa kita ke sebuah pemikiran akhir nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Coba deh pikirkan, seberapa sering sih keputusan-keputusan penting dalam hidup kita, baik yang kita buat sendiri, maupun yang dibuat orang lain yang ngaruh ke kita, diambilnya agak terlalu cepat.
Mungkin tanpa benar-benar ngeksplor semua alternatif yang ada, cuma karena percakapan berhenti di tengah jalan atau karena asumsi awal nggak ditantang. Peluang apa aja, besar atau kecil, yang mungkin tanpa sadar kelewat gitu aja, baik di karir, hubungan, atau pengembangan diri. Cuma karena nggak ada jeda sejenak buat refleksi yang lebih dalam. Wah, iya juga ya. Frasa sebelum Anda memutuskan ini, pada intinya yaitu pendorong buat jeda krusial tadi. Dia ngingatin kita nilai dari sebuah momen pertimbangan sebelum pintu ditutup. Apa jadinya ya kalau kita lebih sering menerapkan jeda reflektif ini dalam berbagai aspek hidup kita? Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Itulah pembahasan mendalam kita kali ini, yang terinspirasi dari bab 18, materi sumber yang Anda bagikan. Semoga obrolan kita ini ngasih Anda satu lagi alat berpikir dan berkomunikasi yang berguna ya, buat mengarungi interaksi Anda sehari-hari. Dan mungkin, yaitu tadi, bantu jaga beberapa pintu penting tetap terbuka sedikit lebih lama.